Udah gue record ya. Kalau mau mulai langsung aja. Oke, oke. Udah Ya, siap ya? boleh. Mau mulai. 3, 2, 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 14. Di sini kami ingin presentasikan mengenai hasil proyek akhir kami, yang mana di sini kami membahas mengenai website FISIP Universitas Lampung. Next. Nah, di sini untuk timnya itu ada saya sendiri, terus ada saya Syahrul Gufron Alhamdan, terus ada Alfikri Deo Putra, dan Alia Karisa, dan Nur Alia Zahra. Next. Nah, mengenai website yang kami uji, di sini kami menguji sebuah website informasi, yaitu website dari FISIP di Universitas Lampung. Nah, di sini website FISIP ini merupakan website resmi dan digunakan biasanya untuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Lampung. Next. Nah, baik, di sini pertama-tama ada tujuan pengujian, yang mana di sini kami sebagai tim testing itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, di sini kami ingin memastikan bahwa informasi yang ditampilkan dari mulai dari program studi, profil, pimpinan, berita, dan layanan di website FISIP Universitas Lampung itu bisa ditampilkan dengan benar dan lengkap. Terus yang kedua di sini kami ingin menguji seluruh link dan menu drop down dan tentunya fitur-fitur pencarian di website Visip Unila. Yang ketiga di sini untuk mengukur kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam mengakses halaman-halamannya. Yang terakhir di sini kami juga ingin memastikan kecepatan loading halaman dan minimnya error, terutama pada konten-konten seperti multimedia yang biasanya seperti video dan galeri. Next. Nah, di sini kita membahas kebutuhan fungsional terlebih dahulu, yang mana di sini kami yang pertama di sini ada navigasi dan menu drop down-nya, betul. Di sini kami tentunya ingin seluruh menu utama dan submenu itu dapat diklik dan mengarah ke halaman yang tepat tanpa broken link atau error. Nah, yang kedua itu fitur pencarian. Di sini kami ingin menghasilkan hasil yang relevan untuk kata kunci yang valid dan tentunya menampilkan pesan yang informatif sesuai dengan kata kunci yang eh, ditentukan. Nah, yang ketiga di sini tautan unduhan dokumen itu bisa diakses dan bisa diunduh tanpa error. Yang keempat di sini icon layanan itu dia bisa berhasil ditampilkan secara baik atau berhasil dirender dan tautannya masing-masing itu bisa mengarah sesuai ke link yang dituju. Yang kelima di sini profil dosen untuk foto dan akademiknya itu eh, ditampilkan secara lengkap dan aktif. Yang terakhir itu ada komponen interaktif yang mana di sini seperti Google Maps, embedded video, from PPID, dan dashboard tracer study-nya. Itu berfungsi dan berinteraksi dengan pengguna secara baik. Next. Nah, di sini untuk kebutuhan fungsionalnya, di sini kami ingin integrasi navigasi yang mana terhubungnya link-link itu tanpa adanya zero broken link dan tidak ditemukannya halaman yang error. Terus juga di sini ada waktu responnya, itu kami tetapkan kurang dari 4 detik pada kondisi jaringan yang stabil. Yang ketiga di sini skor usability-nya itu lebih dari 68 dan kompatibilitas browsernya itu berfungsi baik. Terus terakhir ada responsivitas tampilan yang mana di sini dia ditampilkan dengan baik dan dengan resolusi yang tinggi. Next. Nah, di sini ada ruang lingkup lingkup pengujian, yang mana di sini kami membatasi beberapa ruang lingkup dari pengujian yang kami lakukan di website FISIP Universitas Lampung. Nah, yang pertama di sini ada modul tentang kami dan navigasi, yang mana di sini fokusnya itu untuk pengujian fungsionalitas dari navbar, menu drop down, link, halaman beranda, sejarah, visi misi, struktur organisasi dan pimpinan. Yang kedua di sini ada modul penelitian dan layanan, yang mana di sini kita ingin Eee, pengujian di link-link jurnalnya seperti dokumen panduan, fungsionalitas tautannya, dan juga, semuanya tersedia pada website Visip Unila. Yang ketiga di sini ada modul akademik dan dosen. Di sini pengujian kontennya itu
program studi, akreditasi, kalender, akademik, dan kelengkapan profil dosen. Yang terakhir di sini ada modul alumni dan konten khusus. Di sini kami ingin pengujian halaman berita, terus ada tracer study, IKA Visip, terus verifikasi tautan sosial media dan footer, serta navigasi halaman ICIS dan Summer School. Next. Nah, di sini untuk profil objek dan metode penelitiannya, kami di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama di sini metode pertama itu ada black box testing untuk mengecek fungsionalitasnya. Yang kedua itu ada performance testing untuk mengecek kecepatan dari responnya. Yang terakhir itu ada metode SUS untuk usability-nya atau kepuasan pengguna. Next. Terus di sini juga ada kriteria keberhasilannya. Yang pertama di sini untuk keberhasilan yang pertama itu integrasi navigasi dan kontennya itu semuanya bisa diakses tanpa zero broken link. Terus seluruh tautannya itu bisa aktif dan mengarah ke halaman yang tepat. Terus yang kedua di sini skor SUS-nya itu lebih dari 68. Terus yang ketiga itu ada waktu responnya itu kurang dari 4 detik. Next. Nah, di sini ada alur proses bisnisnya. Di sini memetakan bagaimana kegiatan kami dalam melakukan testing. Yang pertama di sini kita start, yang selanjutnya kita di sini melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Kami mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Terus yang kedua di sini perancangan pengujian, yaitu membuat test plan. Yang ketiga di sini kami melakukan persiapan lingkungan pengujiannya, seperti perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, di sini ada decision yaitu mengenai metode pengujiannya, yang mana di sini kami terdapat 3 metode pengujian. Nah, di sini kami melakukan black box testing dan performance testing untuk pengujian fungsionalitas dan performance-nya. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis dan pengecekan mengenai SUS untuk usability testing-nya. Keenam itu kita juga melakukan bug report dan temuan. Di sini kami mendokumentasikan mengenai bug-bug report yang kami temukan. Terakhir itu kami membuat kesimpulan dan saran perbaikan untuk websitenya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian kebutuhan lingkungan. Jadi di testing kali ini kami membagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada untuk hardware-nya, kami menggunakan laptop sebagai alat untuk pengujiannya dengan spesifikasi CPU Intel Core i5, terus RAM-nya 16 GB, terus storage-nya 512 GB, dan juga display-nya 14 inch. Setelah itu untuk eee, OS-nya kami menggunakan Windows dengan menggunakan perambahan web-nya Google Chrome atau juga Microsoft Edge. Kemudian untuk alat pengujian bebannya kami menggunakan Apache GMeter sebagai injeksi beban kerja load testing dan mengukur metrik respon time-nya. Setelah itu untuk dokumentasi kami menggunakan Google Docs atau Word. Setelah itu untuk survei SUS-nya kami menggunakan Google Form. Masuk ke bagian test case. Nah, untuk cakupan pengujian fungsionalitasnya, kami menggunakan metode black box dengan pembagian beberapa modul, yaitu modul 1 untuk navigasi utama dan tentang kami. Kemudian kami di sini membuat 12 skenario pengujian. Untuk modul kedua akademik dan dosen, kami membuat 9 skenario pengujian, dan untuk modul 3 yaitu penelitian dan layanan, kami membagi menjadi 18 skenario pengujian, yang di mana modul ini dengan cangkupan yang terluas. Dan yang terakhir kami pada modul 4, alumni konten khusus dan integrasi, kami membagi menjadi 17 skenario. Nah, di sini salah satu flowchart yang kami buat dan kami masukkan ke dalam PPT, contohnya untuk flowchart navigasi pada modul 1. Nah, pertama, user akan masuk dan melakukan input
yaitu melakukan hover cursor ke menu utama. Contohnya tentang kami. Nah, kemudian akan terjadi decision, apakah si user itu akan memilih dan mengklik submenu. Jika iya, maka akan memproses permintaan routing dan memuat halaman target dan akan menampilkan halaman tujuan. Sedangkan jika si user ini tidak melakukan mengklik submenu yang ada, maka si sistem akan tetap berada di halaman utama. Setelah itu akan selesai atau berakhir. Nah, untuk test case-nya di sini untuk beberapa contohnya pada fitur yang kami uji, contohnya seperti drop down navigasi utama, kemudian ada search bar navigasi bar, kemudian ada media interaktif atau embed video, kemudian ada tautan detail nama dosen, ada fungsionalitas tautan email dosen, tautan identitas peneliti, navigasi kembali atau back button dosen, kemudian ada tampilan kartu profil staf atau tenaga kependidikan, dan ada test case untuk fungsionalitas peta interaktif atau Find Us. Setelah itu ada test case untuk interaktif judul bagian, yaitu heading, kemudian ada tombol kontrol, animasi, dan juga slider. Kemudian yang untuk visibilitas dan tautan icon media sosial. Nah, dari beberapa test case pengujian tersebut dapat dihasilkan beberapa hasil pengujian pada modul pertama, yaitu dari test case yang pertama itu untuk skenario pengujian memeriksa respon dan perutean atau routing menu utama navigasi dengan hasil yang diharapkan menu drop-down akan muncul ketika di-hover dan berhasil diarahkan ke halaman yang tepat. Dan untuk hasilnya itu akan muncul responsif saat kursor diarahkan dengan statusnya pass. Nah, untuk contoh kedua, jika statusnya fail, yaitu di contoh test case untuk skenario fungsionalitas dan tautan email dosen. Untuk hasil yang diharapkan itu, misalnya tautan memicu perintah dan langsung membuka aplikasi mail client default di perangkat pengguna atau mendirect langsung ke homepage kampus. Namun untuk hasil aktualnya ditemukan bug tautan salah arah ke tidak berfungsi saat dijalankan. Nah, untuk selanjutnya hasil dari rekapitulasi presentase keberhasilan dari metode black box ini. Yang pertama untuk modul pertama total case-nya ada 12 dengan berhasil 8 dan gagal ada 4. Jadi persentasenya 66,67%. Kemudian untuk modul kedua itu ada akademik dan dosen, total case-nya 9 dengan PES keberhasilannya 8 dan gagal 1. Dengan total presentasi 88,89%. Untuk modul ketiga itu ada penelitian dan layanan, total case-nya 18, yang berhasil 9 dan gagal 9. 50% persentasenya. Untuk modul yang terakhir, alumni dan konten khusus itu ada total case sekitar 17 dengan testing yang berhasil 13 dan gagal 4 dengan persentase 76,47%. Nah, jadi untuk total keseluruhannya sendiri itu terdapat 56 total test case yang berhasil 38 dan juga yang gagal 18 dengan total keseluruhan persentase keberhasilan black box testing 67,85%. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kita langsung masuk ke bagian testing yang kedua, yaitu untuk pengujian performa website dari Visip Unila. Nah, dari pengujian performa ini kami menggunakan sebuah
eh, alat yaitu APCJ meter, yang dimana kami di sini dikarenakan kami ini websitenya itu berbasis informasi, yang mana website ini memiliki halaman yang sangat banyak, jadi kami di sini memutuskan bahwa kami di sini menggunakan 7 halaman utama saja, yang dimana 7 halaman utama ini eh, kami pilih berdasarkan tiap pada modul dan juga rasio penggunaan yang lebih tinggi. Yang mana di situ ada 7 halaman itu ada home, berita, program studi, layanan mahasiswa, dosen sosiologi, laboratorium, dan IICIS. Yang dimana itu masing-masing merupakan halaman dengan rasio paling tinggi. Kemudian ada 3 skenario yang berbeda, dimulai dari kondisi ideal hingga beban tinggi. Kemudian ada total request dari pengguna tersebut ada sebanyak 217 dieksekusi di seluruh skenario yang ada. Oke, next. Nah, di sini untuk 3 skenario yang diuji, jadi yang pertama itu ada skenario baseline dengan usernya sebanyak satu, kemudian ada ramp up period atau detik yang terjadi atau ada 1 detik, kemudian loop count-nya sebanyak satu, kemudian infinite loop-nya tidak, dan pengulangan atau iterasinya itu ya hal itu juga untuk skenario 2 yaitu load simulation atau tes untuk simulasi dalam keseharian itu penggunanya 10 dengan rentang waktu 10 detik, kemudian loop count-nya 1, infinite loop tidak, dan same user on each iteration itu ya. Kemudian terakhir itu ada skenario 3 yaitu heavy content stress, ini mana pengguna itu ada 20 di setiap uji laman dengan jangka waktu 15 detik, kemudian loop count 1, infinite loop tidak, dan iterasi ya. Oke, next. Oke, di sini sebagai reminder kami di sini menggunakan pada PPT ini kami menampilkan hasil secara keseluruhan dari eh, tampilan dari proses yang kami jalankan. Yang dimana di sini kami menampilkan hasil summary report per skenario. Jadi kami di sini tidak menampilkan per laman yang ditampilkan eh, pada pengujian per laman tersebut dapat dilihat di laporan. Yang dimana untuk halaman summary report untuk skenario 1 ini sendiri, dia itu memiliki sampel 1 per halaman yang mengakses. Kemudian di sini ada rata-rata atau respon time yang terjadi di setiap eh, laman, yang dimana di sini dia minimal dan maksimalnya sama karena penggunanya cuma satu. Kemudian standar deviasinya itu nol karena rentang waktu yang terjadi pada tiap user itu tidak ada rentang variasi karena penggunanya cuma satu dengan error rate-nya 0%. Oke, next. Oke, yang kedua itu hasil summary report skenario 2 itu sampelnya 10 per laman dengan total 70. Kemudian dengan rata-rata 1000 ms atau 1 detik, kemudian eh, minimal kurang dari 1 detik, dengan maksimal itu dengan rentang dominan di 1 detik. Kemudian untuk standar deviasinya, kemudian dengan error rate-nya 0%. Oke, next. Oke, di sini masuk ke summary report untuk skenario terakhir yaitu skenario heavy content stress. Jadi setiap pengguna itu memiliki 20 user yang masing-masing mengakses laman tersebut, yang menjadikan sampel yang dibuat itu ada 140 user yang mengakses yang mengakses keseluruhan laman tersebut. Kemudian ada average-nya, rata-rata, kemudian ada minimal, ada maksimalnya juga, ada standar deviasi dengan error rate yang bisa dilihat di tampilan layar itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini kita melihat untuk ringkasan performa atau perbandingan dari 3 skenario yang terjadi. Nah, jadi di sini untuk skenario 1 itu total sampelnya ada 7, kemudian error rate-nya 0% dengan maksimal 6 detik. Yang di sini statusnya melebihi ambang batas. Kenapa? Karena kami di sini telah menetapkan untuk waktu respon time itu kurang dari 4 detik sesuai dengan penelitian dari Gallagher tahun 2008. Kemudian untuk skenario kedua, untuk 10 user dari log simulation itu total sampai 70. Kemudian maksimalnya 2 detik yang menandakan bahwa statusnya lulus. Kemudian yang terakhir ada skenario 3 yaitu heavy content stress dengan 20 user per laman. Itu total sampelnya ada 140 dengan error rate 0% dengan maksimal 2 detik yang menandakan bahwa statusnya lulus. Oke, next.
Nah, di sini ada tren respon per lamannya. Jadi di sini kita membuat perbandingan secara keseluruhan dari per laman tersebut, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa 4 laman dari skenario pertama itu terjadinya ambang batas. Lewatnya ambang batas dari 4 detik itu sendiri, yaitu di atas 4 detik itu 6 detik. Dengan karena dia setiap skenario dia mengalami peningkatan akibat proses caching, jadi dia statusnya lulus karena dia prosesnya terjadi secara meningkat dan bertahap. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan dari keseluruhan performance testing. Jadi yang pertama itu skenario 2 dan 3 itu seluruhnya lulus dengan total average 1 detik atau 1078 milisecond dan 1028 milisecond. Sementara skenario 1 memiliki kepalaman yang melewati batas 4000 detik, 4000 milisecond akibat cache dari proses caching yang belum aktif saat pertama kali membuka website tersebut. Kemudian dengan error rate 0% konsisten di seluruh 217 request dari ketiga skenario. Kemudian ada ketergantungan pada change yang cukup tinggi terbukti dari penurunannya waktu, respon layanan mahasiswa yang drastis dari 6 detik menjadi 1 detik. Kemudian alaman IICS dan laboratorium menjadi titik lemah konsisten di semua skenario, di mana seperti yang dikatakan sebelumnya masing-masing 6 detik itu pada skenario pertama, sehingga perlu diprioritaskan untuk optimasi query database atau konten. Kemudian skalabilitas baik, peningkatan beban dari 1 ke 20 pengguna hanya menaikkan total average sebesar 190 milisecond saja. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan pada bagian ini kami menampilkan rekapitulasi hasil kuesioner sistem usability scale atau S2S yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna dalam menggunakan website Visipila. Nah, kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaiannya 1 sampai 5 dan kuesioner ini telah diisi oleh 11 responden. Dari hasil rekapitulasi, terlihat bahwa beberapa aspek website sudah cukup mudah dipahami, tetapi masih ada beberapa bagian yang membuat pengguna merasa perlu beradaptasi terlebih dahulu. Jadi data ini akan menjadi dasar untuk menghitung skor usability secara keseluruhan. Next. Untuk metode perhitungan S2S-nya, jadi untuk pertanyaan bernomor ganjil yaitu Q1, Q3, Q5, Q7, dan Q9 merupakan pertanyaan positif. Sehingga perhitungannya itu dilakukan dengan cara skor responden dikurangi dengan 1. Sedangkan pertanyaan genap yaitu Q2, Q4, Q6, Q8, dan Q10 merupakan pertanyaan negatif. Sehingga dihitungnya itu dengan rumus 5 dikurangi skor responden. Dari hasil perhitungan ini, total skor kontribusi pertanyaan ganjil adalah 154, sedangkan pertanyaan genap adalah 121. Jika dijumlahkan, total kontribusinya itu menjadi 275. Kemudian, nilai tersebut itu dibagi dengan jumlah responden yaitu 11, sehingga menghasilkan nilai rata-rata kontribusi yaitu 25. Dan setelah dikalikan dengan 2,5, diperoleh skor akhir SUS sebesar 62,5. Artinya usability website visit Unila itu masih berada di bawah standar minimal, yaitu minimalnya itu 68. Jadi masih perlu dilakukan perbaikan dan kemudahan pengguna. Next. Selanjutnya, terdapat bug dan temuan pengujian yang kami temukan. Jadi totalnya itu ada 16 bug yang ditemukan selama proses pengujian. Bug tersebut dibagi menjadi 3 kategori prioritas. Yang pertama itu ada hak priority sebanyak 5 bug, yaitu masalah yang cukup kritis karena dapat menghambat akses pengguna seperti subdomain prodi yang mati, error 404 pada jurnal, dan dashboard yang masih bersifat statis. Yang kedua itu kategori medium priority sebanyak 7 bug, yang umumnya berkaitan dengan kesalahan navigasi dan rendering, seperti ikon yang tidak tampil dengan benar, link yang salah arah, dan format email yang belum sesuai. Dan yang terakhir ada kategori low priority sebanyak 4 bug, yaitu masalah minor pada UI UX, seperti heading ganda, target blank, atau instruksi yang kurang tepat. Jadi walaupun tidak semua bug bersifat fatal, secara keseluruhan temuan ini tetap mempengaruhi kenyamanan penggunaan. Next.
Kemudian untuk contoh bug dan temuan pengujian yang kami temukan itu, ada salah satu contoh yang kami tampilkan, yaitu bug 04 tentang subdomain program studi yang mati atau mengalami server error. Bug ini ditemukan pada halaman program studi, khususnya pada beberapa link seperti S2 MIP, S2 MIA, S3, dan juga D3. Nah, karena link tersebut tidak dapat diakses dengan normal, pengguna yang ingin mencari informasi program studi tersebut akan terhambat. Kemudian untuk rekomendasi perbaikannya adalah untuk pihak IT admin FISIP perlu memperbaiki konfigurasi DNS atau routing server pada subdomain yang bermasalah, agar setiap link kembali mengarah ke direktur yang benar. Di sini termasuk hak priority karena langsung berkaitan dengan akses informasi akademik yang penting bagi mahasiswa. Next. Kemudian terdapat saran perbaikan sistem. Jadi berdasarkan seluruh hasil pengujian, terdapat beberapa saran perbaikan sistem dari kami. Yang pertama itu perlu dilakukan perbaikan teknis dan infrastruktur, terutama audit terhadap broken link dan misdirect link, khususnya pada footer, navigasi, serta subdomain program studi yang mengalami server error. Yang kedua, dari sisi UI UX, website perlu mengoptimalkan komponen yang masih statis agar menjadi lebih dinamis. Contohnya pada bagian tracer studi. Selain itu, konten yang redundan dan label yang kurang konsisten juga perlu dirapikan. Dan yang ketiga itu peningkatan usability. Jadi usability-nya itu perlu ditingkatkan dengan menambahkan mikrocopy atau panduan singkat agar pengguna baru tidak bingung saat mencari informasi. Yang keempat atau yang terakhir, perlu adanya pemeliharaan berkala supaya icon, link eksternal, dan integrasi server tetap berjalan dengan baik. Next. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil pengujian kami terhadap website resmi FISIP Unila ini, dapat disimpulkan bahwa website ini masih memiliki beberapa kendala teknis dari sisi fungsionalitas, tingkat keberhasilan pengujian yang hanya mencapai 67,85%, sehingga masih belum memenuhi target ideal. Dan dari sisi usability juga, skor SUS yang diperoleh adalah 62,5 yang termasuk kategori marginal low atau grade B dan masih berada di bawah standar minimal yaitu di 68. Selain itu, ditemukan 16 bug yang mencakup broken link, subdomain mati, link salah arah, ikon yang gagal tampil, hingga komponen intuitif yang belum berjalan optimal. Walaupun website ini masih dapat digunakan, beberapa masalah tersebut dapat menghambat akses informasi bagi mahasiswa, staf, dosen, calon mahasiswa, dan publik. Karena itu, website FISIP Unila ini perlu diperbaiki secara teknis, tampilan, dan pengalaman pengguna agar kualitas layanan digitalnya lebih baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Mungkin dari kelompok 7, apakah ada pertanyaan? Sebelumnya saya ingin bertanya ya. Jadi tadi kalian itu pakai pengujian performance testing pakai APC Gmeter ya. Nah, mengapa penggunaan caching server dianggap krusial di website FISIP Unila ini yang kalian teliti? Lalu kenapa coba bandingin dari hasil skenario 1 sama skenario 2-nya? Atau 3-nya, skenario 2 atau 3-nya? Cukup jelas. Oke, baik. Izin menjawab dari pertanyaan Anissa. Jadi kan kita lihat tadi kalau di website itu kan di uji performa testing itu kita bisa melihat di 4 halaman di skenario pertama itu dia kan mengalami eh, akses respon yang terbilang lama yaitu di atas 4 detik yaitu di 6 detik. Nah, kenapa dia itu hanya terjadi di skenario pertama? Jadi seperti yang sering kita ketahui bahwa kalau proses caching itu dia tuh prosesnya itu menyimpan data, menyimpan salinan data secara sementara di penyimpanan server itu sendiri. Nah, kenapa dia di skenario 1 itu dia mengalami
respon yang terbilang cukup lama, sedangkan di skenario kedua dan ketiganya itu dia turun drastis ke 1 detik saja. Karena pas proses skenario pertama itu dia itu proses awal membuka browser itu sendiri. Jadi data-data tersebut belum ke-load dari proses caching itu sendiri. Nah, sehingga ketika dia masuk pertama ke website itu dia tuh nge-load dulu untuk menyimpan data sementaranya. Sedangkan untuk skenario kedua dan ketiga itu dia tuh udah di proses caching. Jadi datanya itu udah di-load duluan dari skenario pertama. Jadi makanya pas di skenario 2 dan skenario 3 itu dia tuh udah nggak lambat lagi. Karena memang basisnya kami ini kan untuk proses visip itu kan dia tuh websitenya berbasis informasi. Jadi dia tuh banyak elemen-elemen seperti gambar tulisan-tulisan yang harus dimuat load di awal. Mungkin itu untuk Anissa. Apakah cukup? Cukup cukup. Oke. Dari teman-teman apa yang ada yang ingin ditanya lagi? Jika tidak ada, mungkin itu saja mengenai presentasi dari proyek akhir kami di materi testing kali ini. Sekian mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah gue stop. Agak gue tutup dulu.